Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang usaha dan energi dan menyesuaikan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, maka saya bahaskan dulu satu soal yang kemarin saya berikan pada quiz online, ya. Soal yang masih banyak kelirunya atau mungkin tidak dikerjakan sama sekali adalah soal yang ini nih, ya. Seorang anak menarik mobil mainannya yang bermassa 500 gram dengan seutas tali sehingga membentuk sudut 60 derajat. Nah, lihat gambar. Kalau lihat gambarnya itu ada anak menarik mobil mainan dengan tali yang serong, ya. Sudutnya di sini adalah 60 derajat terhadap arah horizontalnya. Kemudian di sini massanya 500 gram, artinya masih belum standar, ya. Nanti kita konversikan. Mobil mainan tersebut ditarik di atas lantai yang licin. Ini clue berikutnya. Lantainya licin berarti tidak akan ada gaya gesek. Dan besar gaya tarik yang diberikan oleh si anak tersebut adalah 10 Newton. Jika anak tersebut mengerjakan usaha 60,2 Joule pada mobilnya, maka berapa jauhkah si anak menarik mobilnya berjalan? Jadi yang dicari adalah perpindahannya, ya, besar perpindahannya. Rumus usaha yang kita gunakan, cuman yang dicari perpindahan. Jadi nanti mainnya tinggal ngotak-ngatik rumusnya dengan permainan matematika saja. Kita bahas, nah seperti ini pembahasannya. Oke, ya, caranya sama, ya. Untuk dibuat lebih sederhana dulu, gambarnya misalnya ini adalah benda atau mobilnya, ya. Ini adalah bidang atau lantai yang licin. Kemudian ini adalah gaya tarik yang diberikan oleh si anak, ya, dengan sudut 60 derajat. Maka pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Walaupun nanti mungkin nyata gaya yang kita gambarkan itu tidak dipakai di rumus usaha, ya, tidak apa-apa. Gambarkan saja, ini untuk lebih berhati-hati dalam menganalisis, seperti itu, ya. Yang pertama adalah gaya berat, saya gunakan warna biru. Kemudian ada gaya normal, warna merah. Ini ingat, F adalah gaya tarik yang memiliki sudut. Gaya yang memiliki sudut itu harus diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Atau mungkin di situ mungkin letak kebingungannya, ya. Selalu ada saja yang merasa bingung ketika bertemu dengan gaya yang punya sudut, gitu, ya. Gaya yang punya sudut, loh, si F doang yang hitam ini, maka diuraikan ke sumbu X. Ini berarti besarnya gaya F-nya itu, nih F nih, F di sini sama F di sini sama, ya. Nilainya adalah sama. Dikalikan dengan cos 60 derajat, kemudian diuraikan lagi ke sumbu Y, ya, warna hijau. Besar gaya F-nya ini sama juga dengan yang di sini, ya, F-nya nilainya dikalikan dengan sin 60 derajat. Nah, hanya gaya-gaya ini saja, ya, karena lantainya licin. Nantinya dibuat licin. Oke, jadi kalau saya tarik seperti itu, ya, mainannya ditarik oleh si anak itu, maka benda akan mengalami perpindahan dari posisi awal ke posisi akhirnya. Ini adalah delta S ini yang nanti akan kita cari, ya, delta S-nya yang akan kita cari. Nih. Oke. Maka si benda atau truknya ini kan dia mengalami perpindahan, ya. Perpindahannya adalah secara arah horizontal. Jadi manakah dari sekian banyak gaya di sini yang menyebabkan usaha? Konsepnya adalah gaya yang menyebabkan usaha adalah gaya yang segaris dengan arah perpindahannya. Apa itu segaris? Perhatikan. Perpindahannya terjadi secara arah horizontal atau mendatar, berarti hanya gaya yang mendatar yang kita akan masukkan ke dalam rumus usaha. Yang mana gaya yang mendatar? Hanya satu gaya, yaitu gaya yang berwarna ungu itu, F cos 60 derajat. Ini segarisnya, maksudnya segarisnya begini. Nah, ini kalau saya tarik garis lurus, maka arah perpindahan dan gaya yang F cos 60 ini dia berada pada satu garis. Makanya disebut segaris, sama-sama horizontal. Hanya satu gaya itu saja. Maka analisisnya menjadi, ini data diketahui, ya, massanya tadi 500 gram, kita konversikan menjadi 0,5 kg. Kemudian gaya beratnya menjadi massa dikali gravitasi, berarti 0,5
dikalikan dengan gravitasinya 10, kita pakai menjadi 5 Newton. Kemudian gaya tariknya adalah 10 Newton, F-nya doang ya, belum saya kalikan dengan cos-nya atau sin-nya. Jadi F-nya sama dengan 10 Newton, kemudian ini W besar adalah usaha 60,2 Joule. Oke. Maka mencarinya rumus usaha adalah W sama dengan F dikali delta S atau gaya dikali perpindahan. Ya kan? Tadi gaya yang menyebabkan usaha gaya yang mana? Oh, gaya yang warna ungu ini. Ya kan? Karena dia segaris dengan arah perpindahan, maka yang saya masukkan ke rumus cuman gaya yang ungu itu, F cos dikalikan dengan tetanya. Sudut kemiringannya dikalikan dengan perpindahan. Tinggal dimasukkan angkanya. W sama dengan 10 cos 60 derajat dikali perpindahan. W-nya adalah usahanya 60,2. Kemudian kita melakukan perhitungan matematika. 10 itu gaya F-nya tadi itu ya. F-nya, nih gaya tariknya. Kemudian cos 60 adalah 0,5 dikalikan dengan perpindahan. Maka mencari perpindahan kita balik ya. Ruasnya 60,2 dibagi 5, maka jawabannya adalah 12,04 meter. Ya, kemarin memang di awal-awal itu ada keliru di bagian pilihan gandanya ya. Karena saya mengira itu yang diuraikan adalah F-sin. Ya, yang saya kelirunya di sini. Saya kira itu adalah F-sin, tapi ternyata setelah dicek lagi dia adalah F-cos. Makanya jawabannya tidak ada. Kemudian beberapa hari setelah ada yang mengkonfirmasi jawabannya tidak ada, langsung saya revisi di situ. Maka jawabannya menjadi 12,04 meter atau 1204 cm. Saya rasa cukup untuk satu pembahasan yang benda di bidang datar ini. Yang lainnya sepertinya tidak ada masalah ya. Hanya saja sering kelupaan dalam memasukkan gaya gesek itu saja. Yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 itu. Kita lanjutkan ke materi energi. Silahkan ditonton video selanjutnya. Terima kasih.